kata saya sebelum 1 minggu udah beres semuanya, tugas-tugasnya, modulnya, tinggal nunggu sertifikat aja gitu, tidak lama. Begitu Bapak Ibu. Nah, tapi kalau misalkan gini ibu-ibu ya bapak-bapak, jikalau seandainya suatu saat Bapak Ibu menginginkan saya untuk pendalaman materi gitu, Ibu mau pendalaman materi misalkan tentang apa? Kalau Bapak Ibu ya percaya gitu ya, insya Allah saya bisa membersamai Bapak Ibu. Mari kita mendalami materi tersebut bersama-sama. Gitu. Misalkan tentang diferensiasi atau misalkan tentang KSE atau misalkan nanti itu ada materinya itu misalkan tentang segitiga restitusi ya atau apapun itu nanti akan Bapak Ibu materinya lihat, terus misalkan mau diskusi untuk lebih memahami lagi, boleh nanti suatu saat kita jimit kembali. Karena kalau dari Pak Sembiru itu pembimbing itu maksimal itu katanya 3 kali bisa membimbing, bisa jimit seperti ini. Ini kan barangkali yang pertama, saya juga ingin mengenal Bapak Ibu, ya sekarang sudah tahu Ibu Desi, Ibu Yuliana, Ibu Sakti, Ibu Tanti, ya, dengan Bapak Ibu yang lainnya. Nah kalau misalkan nanti kapan-kapan mau jimit lagi, silahkan boleh. Nanti mah giliran Bapak Ibu aja deh mengkondisikan. Kapan waktunya, Bapak Ibu bisa nanti seperti itu. Itu barangkali Bapak Ibu, silahkan ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti kalau misalnya setelah Bapak Ibu masuk di modul ada yang terkendala atau mau ini silahkan ditanyakan saja di grup. Atau mau japri juga boleh. Selama ini banyaknya yang japri ya, karena barangkali masih ragu-ragu di dalam grup, karena kita masih merasa masing-masing dan masih merasa orang lain. Insya Allah kita nanti merasa lebih ada kekeluargaannya lah Bapak Ibu. Ya, kita sharing, berbagi tentang tentang hal apapun itu yang bisa mempermudah atau memperingan pekerjaan Bapak Ibu semua. Itu saja barangkali. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Ibu Sakti, silahkan ada yang ditanyakan, Bu. Ibu Tanti. Ibu, izin. Iya, silahkan Pak. Ini Bu, nanti kita ada pertemuan rutin nggak Bu? Misalnya setiap seminggu sekali atau bagaimana Bu ya? Biar kita juga ada gambaran gitu Bu. Mungkin maksudnya pertemuan jimit Pak? Iya gitu. Kalau secara rutin diagendakan tidak ada sebenarnya Pak ya. Sekali lagi informasi dari Pak Sembiru itu saya sebagai pembimbing itu bisa menemani secara langsung seperti ini maksimal itu 3 kali gitu ya. Misalkan awal atau kapan silakan Bapak Ibu maunya. Tapi sekali lagi seandainya nanti saya dibutuhkan, misalkan Bapak Ibu merasa tidak, kadang gini Bapak Ibu ya, ada yang memang orang itu pas diajak jimit itu gimana gitu nggak mau atau sedang rariwuh atau gimana gitu ya, jadi tidak mau gitu. Tapi kalau saya pribadi, kalau misalkan saya ada waktu ya insya Allah nanti bisa membersama Bapak Ibu, asal silahkan nanti Bapak Ibu yang memfasilitasinya. Misalkan Pak Rofiudin sama rekan-rekannya, mari kita diskusi sama-sama gitu, merefleksi atau apa, boleh nanti Bapak Ibu yang mengkondisikan, nanti saya siap untuk membersamai, begitu Pak. Ya, selanjutnya silakan Pak Erwinda. Oke, siap Bu, makasih Bu. Bapak atau Ibu ini ya, saya takut salah. Mohon izin Ibu, Ya, saya Bu Erwinda dari SMK 7. Izin bertanya Ibu. Iya, silakan Ibu. Kan kita pertama pretest ya Ibu, kemarin kan saya baru mengerjakan pretest. Kemudian kan setelah itu kan kita mengerjakan modul ya Ibu. Nah, yang ingin saya tanyakan, setelah kita sudah mengerjakan modul itu, apakah nanti ada pretest Ibu di akhir? Post-test. Oh iya, post-test ya, maaf salah. Ya, tentu Ibu, setelah ada pretest itu tentu akhirnya ada post-test. Nah, bedanya kalau pretest bisa beberapa kali semaunya Ibu gitu, kapanpun mau Ibu. Kalau post-test itu hanya, kalau saya lihat di LMS cukup 1 kali gitu, dan itu menentukan nilai. Tapi kemarin saya dengar dari Pak Sembiru, pas kemarin jimit yang terakhir itu bisa dilaksanakan 2 kali katanya. Jadi
diberikan kesempatan untuk melaksanakan dua kali gitu untuk post testnya. Tapi kalau saya lihat di LMS itu hanya 1 kali saja untuk post test. Begitu. Ada post Berarti testnya. nanti di sertifikatnya berarti nanti ada nilai akhirnya gitu ya Ibu ya? Betul sekali Ibu. Oh iya. Terima kasih Ibu. Iya sama-sama. Untuk Tapi begini Ibu, penjelasannya. untuk nilai untuk nilai di sertifikat bukan hanya nilai post test saja. Nanti akan dikolaborasikan dengan nilai-nilai yang saya berikan kepada Bapak Ibu guru. Kan Ibu setiap modul itu ada tugasnya ya, ada LK-LK yang dikerjakan. Dan kebetulan saya yang harus menilainya begitu. Nah, nanti bukan hanya nilai pretest saja yang tercantum atau yang dimasukkan ke dalam sertifikat, tetapi plus dengan nilai-nilai tugasnya begitu. Seperti itu, Ibu. Kalau untuk nilai tugas itu berarti juga sesuai dengan itu ya Bu ya, waktu pengumpulannya Betul tugas sekali. diselesaikan. Nanti ada waktunya dan ada juga kriteria untuk penilaiannya, rubriknya gitu. Saya juga diberikan format beserta rubriknya. Kalau misalkan jawaban Ibu Bapak sesuai dengan rubrik-rubrik, berarti saya memberikan jawabannya itu sesuai rubrik yang diberikan gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengetahui tentang penilaian rubriknya, maksudnya apa saja gitu yang menentukan kriteria penilaiannya, nanti akan saya share juga gitu kalau Bapak Ibu mau untuk penilaiannya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu penjelasannya. Iya, sama-sama Bu. Yang lainnya silahkan. Untuk tugas, Bapak Ibu nanti itu ada yang dinamakan dengan berehan ya. Ada berehan, apa ya? Berehan itu selalu ada gitu, tapi pengumpulannya nanti di akhir. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Ibu mulai mengerjakan modul, Ibu ini berehan ini di mana uploadnya gitu, tidak ada tempat untuk menguploadnya. Bapak Ibu simpan saja dulu untuk yang berehan itu, nanti pas akhir baru akan muncul link untuk mengupload tugas berehan tersebut. Begitu Bapak Ibu. Nantilah kalau misalkan ada hal-hal yang ketika Bapak Ibu di perjalanan gitu ya, maksudnya bukan di perjalanan mengerjakan tugas-tugas, LK-LK, kalau ada yang tidak difahami boleh nanti bertanya saja. Oke, silakan ada Ibu Nita. Silakan Bu. Bu Nita Ferania, silakan Ibu, ada yang mau ditanyakan? Bu Nita, silahkan Bu kalau ada yang mau ditanyakan. Atau Bapak Ibu yang lainnya juga silahkan. Mohon maaf Ibu, saya baru gabung ini. Tidak apa-apa Ibu. Karena barusan ada urusan keluarga Ibu, mohon maaf. Iya, tidak apa-apa, silahkan Ibu. Sebenarnya ini santai saja, ini juga pertemuan memang sengaja, maksudnya tidak ada di dalam jadwal yang wajib begitu ya. Tapi ini memang sengaja diadakan itu, takutnya itu dari Bapak Ibu ada kendala gitu ya, tapi memang malu untuk bertanya gitu, atau barangkali kendalanya Ibu itu dihadapi juga sama dengan rekan-rekan yang lain, jadi kita bisa sharing begitu Ibu ya. Seperti Ibu. Bagaimana Ibu sudah bisa masuk dan sudah dikerjakan pretest-pretestnya dengan ininya? Alhamdulillah Ibu, sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Nanti kalau misalkan saya seandainya di perjalanan memang banyak bertanya, nggak apa-apa ya Bu ya? Tidak masalah Ibu. Silakan saja. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Bu Nita. Selamat malam Bu Iis dan semuanya. Nah, mangga Ibu. Perkenalkan saya Sesa dari SMA 11 Bekasi. Punten Bu, di sini saya mau nanya, kegiatan PG ini nanti hasilnya
kan tadi berupa sertifikat ya. Kemudian bisa kita masukkan ke RHK juga. Apakah ini nanti hasilnya untuk pribadi individu sendiri atau pihak sekolah pun tahu tentang hasil PG yang kita ikuti ini, Bu? Oke. GP ya Bu ya, guru Iya, penggerak. oh ya GP, guru penggerak, sorry. Kalau Terima PG kasih. jadi. Ya, saya panggilnya Ibu Sesa ya. Baik Bu Sesa. Ini apa GP ini memang untuk salah satu manfaat barangkali. Manfaat yang paling besar itu adalah untuk upgrade ilmu pengetahuan kita sebagai seorang pendidik. Karena di dalam guru penggerak itu, kalau guru penggerak yang saya ikuti Bapak Ibu yang guru nasional itu ada 3 modul besar yang kita pelajari. Nah, 3 modul ini memiliki anak-anak gitu. Maksudnya memiliki ininya. Modul pertama itu modul 1, 1.1, 1.2 sampai 1.4. Gitu. Kalau modul 2 sampai 2.2. Kalau modul 3 sampai 3.3. Nah, modul-modul ini beda pembahasan antara dari mulai modul 1 sampai modul 3. Kalau di dalam guru penggerak, Bapak Ibu guru penggerak yang nasional, maaf saya membandingkan dengan guru nasional, GP nasional karena kalau GP nasional sudah saya ikuti Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau yang GP Jabar, saya sendiri kan sekali lagi tidak bisa masuk ke sisa prajanya. Saya tidak tahu isinya itu di dalamnya itu tentang apa semua gitu. Karena memang saya tidak bisa masuk Bapak Ibu. Saya sebagai pembimbing itu tidak memiliki akses untuk masuk ke sisa praja. Hanya Bapak Ibu sebagai peserta saja. Gitu. Tapi ini hanya untuk gambaran saja saya berikan pada Bapak Ibu. Kalau di dalam guru penggerak nasional itu, modul pertama itu kita belajar tentang mindset kita sebagai seorang guru. Ya, mindset kita sebagai seorang guru kan selama ini mindset kita itu kepada peserta didik itu kita hanya transfer ilmu saja Bapak Ibu ya. Pokoknya saya merasa sempurna, saya mengajar itu kalau saya merasa siswa saya itu mengerti, paham gitu. Oh, berarti saya sukses itu mengajar. Tapi ternyata pas setelah saya mengenal di GP ini modul 1.1 Bapak Ibu, ternyata mindset saya kalau seperti itu selama ini salah gitu Bapak Ibu. Saya tidak memperhatikan kalau misalkan dalam satu kelas itu siswa itu saya anggap sama gitu Bapak Ibu ya. Misalkan gini, kalau misalkan kita pergi ke dokter, pasti dokter itu nanya, Ibu sakit apa, gejalanya apa, gitu ya. Dan dokter itu pasti akan memberikan resep sesuai dengan penyakit yang kita rasa gitu. Tapi ketika kita mengajar dalam satu kelas dengan keadaan murid yang begitu luar biasa beraneka ragam, kita berikan treatment yang sama. Kita berikan cara dengan cara yang sama gitu kepada mereka tanpa mengetahui bagaimana keadaan mereka, bagaimana psikologis mereka, bagaimana IQ mereka, bagaimana keadaan mereka di belakangnya itu maksudnya di rumahnya itu seperti apa. Kita anggap sama semua itu. Makanya ya selama ini proses hasil yang didapatkan itu terkadang jauh dari seperti yang kita inginkan gitu. Makanya di dalam modul 1 itu di situ diberikan kita mindset sebagai seorang pendidik itu kita harus seperti apa terhadap peserta didik kita. Itu mindset di dalam pikiran kita. Untuk GP nasional itu materinya yang pertama. Itu bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu ada sebuah istilah yang masih menjadi kontroversi. Nah, itu bahwa kita itu adalah menghamba kepada siswa kita. Bukan menghamba itu dalam arti kita harus sujud-sujud ya Bapak Ibu atau bagaimana, nanti ada penjelasannya secara lebih detail lah bagaimana maksudnya kita menghamba pada siswa itu. Itu modul yang pertama. Modul yang kedua, di situ fokus bagaimana cara kita mengajar peserta didik kita. Nah, kalau itu sebagai guru, kalau modul 2 itu kebanyakannya itu tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis KSE, begitu ya Bapak Ibu. Dan teknik-teknik untuk kita menjadi seorang guru itu seperti apa. Nah, itu modul 2. Kalau modul 3 itu, nah di situ kalau modul 3 itu adalah tentang bagaimana kita itu menjadi seorang leader, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang kepala sekolah, begitu. Makanya setelah lulus menjadi guru penggerak itu, yang GP nasional itu,
bisa menjadi salah satu tiket kita untuk menjadi seorang kepala sekolah atau sebagai seorang pemimpin. Ya, pemimpin itu bukan hanya kepala sekolah saja sebenarnya Bapak Ibu ya, pemimpin pembelajaran dan lain sebagainya. Di situ kita belajar mengelola aset yang ada di sekolah, Bapak Ibu ya, seperti itu. Untuk di guru penggerak nasional. Nah, di guru penggerak nasional itu nanti modulnya juga diberikan kepada Bapak Ibu semua, tapi ada plusnya gitu ya. Ada apalah gitu Bapak Ibu, saya juga belum terlalu memahami. Kalau yang GP Jabar ini materi-materinya memang sangat bagus sekali dan sangat lengkap. Tinggal Bapak Ibunya yang mau untuk berliterasi, pokoknya dibolak-balik begitu Bapak Ibu ya, agar lebih memahami tentang modul-modul tersebut begitu. Seperti itu barangkali Bu Sesa. Jadi ini untuk untuk diri kita pribadi ini sangat bagus sekali materinya. Dulu Bapak Ibu saya ketika mengikuti guru penggerak, saya berpikir seperti ini karena di sekolah saya itu belum ada yang mau jadi guru penggerak. Saya itu disuruh sama kepala sekolah gitu, karena kebetulan sekolah penggerak. Masa katanya sekolah penggerak nggak ada guru penggeraknya. Jadi katanya silahkan Bu Is ikut katanya gitu. Saya kan terpaksa ikut Bapak Ibu ya, merasa aduh asa digebruskeun kana jurang kieu mah keur maseueur tugas, seueur pidamelen tos harieup, acan itu, acan ieu gitu nih, harus ikut guru penggerak. Tapi ya mau tidak mau kita harus turut pada pimpinan nih Bapak Ibu. Tapi setelah ikut guru penggerak, luar biasa Bapak Ibu yang saya rasakan itu ketika dimasukkan ke dalam jurang itu, ternyata di dalam jurang itu harta karun semua Bapak Ibu. Di situ ilmu-ilmunya daging semua gitu yang kita dapatkan. Makanya tidak menyesal dan sungguh suatu hal yang sangat berharga khususnya bagi saya bisa mengikuti guru penggerak karena banyak sekali ilmunya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga cepat terpanggil ya Bapak Ibu ya menjadi guru penggerak nasional. Jadi ini Bu Sesa, ini ininya pemanasannya gitu di GP Jabar ini. Materinya udah Ibu pahami. Jadi nanti pas guru penggerak itu tinggal jeger lah gitu. Bapak semua gitu. Jadi materinya kita pahami dulu di GP Jawa Barat, baru nanti ke GP nasional, insya Allah lebih mudah lagi. Ketika mengisi esai-esainya kan kita sudah paham kontennya. Kita sudah tahu nih bagaimana gitu. Jadi lebih mempermudah lah begitu. Apalagi manfaatnya untuk sekolah, karena sekarang kan wajib semuanya guru itu. Desember itu sudah tidak ada lagi guru yang tidak ikut GP Jabar. Semua harus sudah guru penggerak Jabar. Si Jawa Barat itu nanti akan deklarasi tuh si ibu yang yang ibu saya yang pemerintahan itu saya lupa lagi nama ibunya itu. Nanti akan deklarasi bahwa Desember itu guru di Jawa Barat itu semuanya sudah guru penggerak gitu. Dan ini akan dicontoh oleh provinsi-provinsi lain untuk meningkatkan atau untuk mempercepat guru penggerak di seluruh di seluruh Indonesia itu dipelopori oleh Jawa Barat, bahwa gurunya akhir Desember 2024 itu semuanya sudah guru penggerak gitu Ibu. Seperti itu. Berarti Bu semua nama-nama yang sudah terdaftar untuk ikut guru penggerak itu memang wajib banget untuk ikut ya Bu, tidak ada alasan. Dan satu lagi mereka juga masih aktif di sekolah tersebut ya sebagai guru, berarti mau tidak mau memang harus ikut. Betul Ibu. Mau tidak mau harus ikut, bahkan ada konsekuensinya biasanya Bu kalau dari provinsi itu. Ya kalau kita khususnya sebagai ASN atau sebagai konsekuensinya paling tidak dari tunjangan gitu, dari gitu, pasti ujung-ujung nanti ke situ. Tapi yang saya lihat Bu, yang sesi 1, sesi 2 kan kita sesi 3 ya. Ya mereka santai-santai aja Bu gitu, tidak ada yang gimana gitu. Karena kalau GP nasional itu sesungguhnya luar biasa sekali Bu. Kalau minum sungguh-sungguh itu. Ya inilah warming up-nya lah gitu Bu ya. Pemanasan gitu. Gitu Ibu. Dan sebenarnya ada yang menolak. Saya sempat dengar juga dari pasien biru itu. Ada memang yang gurunya itu kekeh nggak mau gitu. Pokoknya saya mau apapun yang terjadi tidak mau katanya gitu. Ya pasien cuma bilang begini, ya tidak apa-apa kalau tidak mau. Tapi jangan sampai nanti terkena dampak dari apa yang kita lakukan itu kembali lagi pada Bapak Ibu katanya gitu. Begitu Ibu. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasan jawabannya. Dibawa santai saja sih Bu sebenarnya ya. Begitu.
Apalagi ya di dalam tugas-tugasnya bisa berkelompok gitu. Kalau kelompok kan bisa memperingan lah gitu Ibu. Seperti itu. Dari yang lainnya silakan Bapak Ibu. Alhamdulillah lumayan sudah 1 jam ya kita berdiskusi. Silakan yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, barangkali kita sudah mau mengakhiri saja pertemuan kita pada malam hari ini. Bagaimana? Jadi mulai besok Bapak Ibu silahkan lebih sering membuka LMS-nya. Silahkan dimulai mengerjakan modul-modul, membuka modul-modul, melihat video-videonya. Kalau misalkan Ibu santai-santai, Bapak-bapak santai-santai, ya ngerumpi dengan temennya sambil membahas modul tersebut, gitu diselipkan. Ngerumpinya sambil nanya-nanya, Bu, kumaha LK-nya udah dikerjain belum? Gitu ya. Gimana sudah sampai mana? Saya juga sama di sekolah Bapak Ibu banyak yang memang masih belum GP dan ketika ada GP Jabar ini, ya alhamdulillah saya lihat mereka lebih sering berdiskusi khususnya nanyain tugas-tugasnya bagaimana. Ketika yang lain udah 80%, wah kepanasan yang lainnya, aduh saya belum, mana tugas-tugasnya gitu ya, begitulah. Paling tidak ada kegiatan-kegiatan yang positif yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Itu tanda bahwa memang guru tersebut mau mengupgrade lah gitu Bu ya. Karena siswanya juga sudah dari zaman ke zaman itu semakin berbeda. Masa kita sebagai gurunya hanya diam begitu saja merasa aman di zona nyaman gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal ya kita harus mengupgrade diri kita sendiri juga untuk kebaikan pendidikan di Indonesia ini. Itu. Misalkan nanti Bapak Ibu bisa lihat nih udah sampai berapa persen gitu. Kalau misalkan sekali lagi kalau udah 100% nih gitu dalam 1 minggu ini, ya berarti Bapak Ibu sudah santai, sudah beres gitu. Ya, silakan semakin rajin, semakin cepat itu semakin lebih baik. Misalkan Ibu santai aja kan 1,5 bulan ya silakan. Tidak masalah. Yang jelas saya akan menilai Bapak Ibu seminggu sekali setiap hari Jumat. Nah, barangkali setiap Sabtu Minggu jangan heran atau jangan merasa kaget kalau dijapri sama saya, misalkan ada tugasnya yang belum gitu ya, atau misalkan ada apa gitu. Sabtu Minggu saya akan sering bersilaturahmi pada Bapak Ibu yang memang tugas-tugasnya belum dikumpulkan. Itu saja barangkali. Nah, bagaimana Bapak Ibu, cukup? Atau masih ada yang ditanyakan? Saya mau ini Bapak Ibu ya. Sebentar. Pak Reza ada Pak Reza? Atau Ibu? Reza Febri Kurniawan. Tidak ada ya? Ada yang tahu Pak Reza ini dari sekolah mana ya? Dari SMA 6 Bekasi, Bu. Boleh barangkali besok Bu ya, hari Senin kalau ketemu minta tolong dikonfirmasi sudah bisa masuk ke Sista Praja atau belum. Iya, baik Bu. Iya Pak Reza. Karena kita besok start ya Bapak Ibu ya. Start di Sista Prajanya mulai dikerjakan. Pak Danang, ada Pak Danang? Ya, hadir Bu, hadir. Iya Pak Danang. Bagaimana Bapak, sudah aman atau masih ada yang ini, masih ada kendala? Kemarin sudah sempat buka Sista Praja Bu dan sudah sempat mengerjakan PPS. Kemarin sudah coba 2 kali kemarin. Cuma memang saya belum checklist aja di grup. Dan untuk nilainya bagaimana Pak? Nilainya ya masih kurang sebetulnya. Saya pengen nyoba lagi nanti atau besok Bu. Iya. Baik, berarti sudah aman Pak Danang ya, sudah bisa masuk di Sista Prajanya dan sudah bisa mulai besok dibuka modulnya. Modulnya dibukanya dari awal ya Bapak Ibu ya, jangan langsung jelek ke berapa, karena kalau Bapak Ibu tidak dari awal, jadi begini Bapak Ibu, di modul itu
harus dari pertamanya gitu dibuka itu. Karena kalau misalkan tahap satunya udah, baru bisa Bapak Ibu buka modul berikutnya. Jadi harus apa orang Sunda bilang ya, ngaruntut gitu atau apa ya, bertahap lah gitu dari awal gitu. Nggak bisa ngaclok-ngaclok gitu atau nggak bisa berpindah-pindah. Karena misalkan modul 2 itu terbuka setelah modul 1 beres semua gitu. Begitu. Tidak bisa ke berikutnya kalau yang pertama itu belum tuntas semuanya. Gitu Bapak Ibu. Berarti Pak Danang sudah ya, boleh nanti di list di grupnya sudah melaksanakan pretest dan juga sudah terbuka di Sista Prajanya. Pak Ahmad Sopian, tidak ada juga ya. Pak Ahmad Sopian, barangkali ada yang tahu dari sekolah mana? Oh, hadir Bu saya. Oh iya Pak Ahmad. Maaf Pak Ahmad. Bagaimana Pak, sudah bisa masuk? Sudah bisa masuk Bu. Ini makanya kan saya bilang yang saya tadi nanya mengenai pretest itu. Oh iya, soalnya di sini udah belum ini sih saya. apa namanya? Lagi nyoba lagi gitu. Oke. Berarti Pak Danang sudah, Pak Ahmad Sopian sudah. Sekarang Pak Reksi Rizkia Sofian juga nih. Nggak ada ya? Reksi Rizkia. Dari sekolah mana ya, Bapak Ibu? Satu sekolah sama saya Bu di SMA 11. Nah, oke, Boleh saya nanti konfirmasi ke dia. Oke, baik Ibu. Terima kasih. Selanjutnya di sini yang belum ini Pak Aminullah. Pak Aminullah ada nggak ya? Pak Aminullah. Tadi perasaan ada. Iya, Pak Aminullah ini dari sekolah mana ya Bapak Ibu ya? Dari SMK 7 Bu. SMK 7. Boleh nanti Ibu Desi minta tolong dikonfirmasi barangkali Bu ya. Mudah-mudahan Titi sudah bisa. Baik Pak. Baik Bu. Iya. Pak Zikri ini sudah, berarti ya Pak Danang sudah, Pak Ahmad Sofian sudah, tinggal Pak Reksi dengan Pak Aminullah nanti yang ini, yang mau minta tolong dicek. Baik Bapak Ibu, itu saja barangkali yang kita bahas pada malam hari ini. Cukup Bapak Ibu atau masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup barangkali ya? Cukup Bu. Ibu Desi? Cukup Bu. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu kalau sudah cukup. Alhamdulillah pertemuan pertama kita pada malam hari ini sudah kita bisa laksanakan. Dan silakan Bapak Ibu kalau misalkan masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di grup atau japri juga boleh. Kalau misalkan ada kendala nanti ketika Bapak Ibu mulai melaksanakan. Sekali lagi mulai dari besok tanggal 30 kita start Bapak Ibu ya, silahkan buka modul-modulnya, silahkan kerjakan LKPD-nya. Lebih cepat lebih baik biar Bapak Ibunya bisa santai, mau santai pun juga jangan terlalu santai, diberikan waktu selama kurang lebih 1 bulan. Setiap Jumat saya akan mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu untuk nilai dan tugas-tugas yang sudah masuk. Dan kalau misalkan ada niat dari Bapak Ibu untuk berdiskusi kembali, silakan boleh nanti difasilitasi lah oleh siapapun itu, dan insya Allah kalau misalkan saya waktu saya akan bisa membersamai Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau misalkan dari Bapak Ibu ada selain kendala gitu, misalkan ada yang begini Bapak Ibu, saya tidak mau ikut gitu atau mau berhenti atau bagaimana gitu, segera dari rekannya mengkonfirmasi secepatnya agar saya juga bisa konfirmasi ke pusat gitu, mana saja yang tidak mengikuti. Dari 25 orang yang diamanahkan pada saya, ada 2 orang yang memang tidak ikut karena memang beliau sudah memang tidak mengajar lagi, sudah berhenti sejak lama, maksudnya sudah lama berhenti begitu, sehingga memang tidak hanya di data tapi sudah tidak ada gitu. Itu saja barangkali Bapak Ibu untuk kesimpulannya. Silahkan, selamat beristirahat, selamat memulai guru penggerak Jabar di Sista Prajanya, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Jangan dijadikan suatu beban Bapak Ibu ya, ini dijadikan dijadikan hiburan terlalu naif juga Bapak Ibu. Ya pokoknya jalani saja apa adanya ya Bapak Ibu.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terakhir boleh kita foto bersama Bapak Ibu ya. Dan untuk foto boleh on cam dulu semua. Gak apa-apa sambil makan juga Bu Desi. Oke aja. Maaf Bu. Oke. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga saya akan foto Bapak Ibu ya. 1, 2. Berikan senyum termanisnya. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya lain sok mangga. Siapa yang memberikan gayanya? Ibu Suciati, bagaimana Bu gayanya Bu? Bu Yuliana, kumaha cenah kumaha Bapak sok kumaha atuh kumaha 3 4 kada ini sanes pilkada ieu mah sanes pilgub oge kumaha angkatan 3-nya kumaha atau angkatan 3 teh bade kieu. Oh gini. Oke, siap Bapak Ibu. Ayo mah tiasa kayaknya bari screenshot. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu sadayana. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Mohon maaf dari saya bila mengganggu waktu istirahatnya Bapak Ibu. Senang sekali saya menambah keluarga dari Bekasi. Saya orang Tasik sendirian. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Silakan selamat beristirahat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih Bu Iis. Semoga sehat selalu. Amin. Amin.